melahirkan ribuan pekerja lapangan dari masyarakat domestik. Urgensinya satu, karena Indonesia saat ini sedang bertransisi menuju industri tingkat lanjut seperti kita membuat baterai, ada kendaraan listrik, dua, energi terbarukan, dan tiga, digitalisasi. Dua, kenapa tenaga kerja yang kedua? Urgensinya adalah tenaga kerja talenta dan teknologi di Indonesia itu masih rendah, sehingga kehadiran TKA ini hadir dan dapat menjadi solusi untuk memberikan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai dan teknologi yang mereka sudah ketahui, karena kita ketahui bahwa luar pasti teknologinya pertama jauh lebih bagus. Kedua, sistem pendidikannya mereka jauh lebih bagus, sehingga kehadiran TKA ini dapat menjadi jembatan untuk warga domestik atau warga lokal untuk belajar dengan hal baru. Mereka akan bisa berbagi pengetahuan apa yang diketahui oleh TKA, sehingga warga lokal akan mendapatkan manfaatnya karena mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan dibagikan. Tiga, karena terjadinya skill gap yang ada di Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Karena pertama, kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan teknologi Indonesia itu bergerak secara linear dan berbirokratis, sementara inovasi teknologi dunia itu akan bergerak secara emosional dan akan maju. Sehingga kenapa dengan kehadiran TKA ini akan jauh lebih baik ke depannya, karena mereka dapat membagikan ilmu yang mereka ketahui, lalu mereka akan membagi, lalu tenaga lokal akan menerapkan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan oleh kurikulum sekolah, sehingga pada akhirnya aktor warga lokal ini mendapatkan manfaat dan akan baik secara moral. Sehingga apa dampaknya ketika kita tidak memberikan akses yang akhirnya pada akhirnya itu akan tidak akan mendapat buruk di sisi kami. Sehingga kenapa kita setuju bila memberikan akses kepada TKA itu baik, karena ini terjadi dalam jangka panjang, ini akan jauh lebih kompeten, ini akan jauh lebih berkembang mandiri, dan ekonomi kita akan tumbuh secara institusional. Kenapa? Saya sudah bilang bahwa TKA itu hadir sebagai jembatan untuk orang-orang warga lokal mendapatkan ilmu pengetahuan, karena mereka tahu bahwa TKA itu mendapatkan ilmu pengetahuan di luar negeri yang jauh lebih baik daripada pendidikan Indonesia. Sehingga TKA hadir sebagai jembatan untuk bangun tenaga kerja yang lebih baik dan mandiri, karena ekonomi kita akan bertumbuh secara institusional, karena TKA itu hadir untuk mengembangkan tenaga mereka dan mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari di luar itu. Solusinya apa? Satu, kita hadir menjadikan TKA bahwa mereka adalah jembatan agar tenaga kerja lokal dapat berkembang. Kenapa? Ya, karena TKA bisa memberikan ilmu pengetahuan mereka miliki, sehingga akan bisa diterapkan oleh warga lokal. Karena memiliki ilmu yang jauh lebih berkembang, sehingga manfaat bisa dirasakan oleh negara karena tidak juga oleh jangka panjang, karena tenaga kerja jauh lebih kompeten dan bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal, karena pada akhirnya TKA itu hadir sebagai jembatan yang baik, bisa memberikan kontribusi yang baik dalam tenaga kerja maupun ilmu pendidikan. Dan juga ini akan berdampak baik pada ekonomi kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kita warga lokal, mereka akan mendapatkan ilmu dari TKA, akan mendapatkan ilmu yang belum pernah ada pada dunia, belum pernah mereka dapatkan pada kurikulum pendidikan kita, dan disediakan dalam masyarakat Indonesia. Dan kenapa pada akhirnya kami setuju bahwa bukan baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama dari kota. Waktu akan mulai dihitung sejak pembicara mulai berbicara. Baik, debat akan mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Jadi, kita kali ini bahwa Indonesia memiliki akses yang lebih luas bagi tenaga kerja asing untuk mempercepat pengetahuan dan teknologi dunia. Masih masa dan yaitu Dewan Indonesia
Dewan ini belum masuk masuk kerana argumentasi saya. Mari respon argumen. Tiga respon sini. Satu, ketika mengatakan bahwa penggunaan teknologi di Indonesia masih kurang, maka kita perlu membuat akses bagi wilayah migrasi masuk ke Indonesia pada akhirnya. Tetapi saya rasa masalah utama di sini bukan ada kemampuan mereka untuk mendapatkan migrasi pada akhirnya, tetapi bagaimana pada akhirnya pendidikan di Indonesia itu mampu untuk membuat mereka itu memahami pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dua, ketika mereka mengatakan bahwa akan berluas akses pada akhirnya, tetapi mereka tidak membuktikan bahwa bagaimana cara mereka memperluas akses ini bagi semua pada akhirnya. Tiga, ketika mereka mengatakan bahwa TKA itu datang untuk bekerja, TKA itu datang untuk mengajar misalnya, tetapi bisa rasa di TKA itu hanya datang untuk bekerja lewat negeri. Insentif mereka untuk mengajar pada akhirnya kepada tenaga kerja Indonesia itu sama sekali tidak ada. Karena ketika mereka itu sudah mengajarkan kepada tenaga kerja Indonesia dan mereka itu bisa, maka mereka itu akan berdasarkan pada akhirnya di Indonesia itu sendiri, maka itu merugikan mereka pada akhirnya. Maka aku semua melawan itu. Mari masukkan ke ranah argumentasi saya. Satu, ada tidak seperti ini. Satu, membuka akses yang lebih luas bagi tenaga kerja asing adalah kebijakan yang mempermudah tenaga kerja asing atau TKA sendiri di Indonesia melalui penyederhanaan izin, pelanggaran aturan dan sebagainya. Dua, transfer pengetahuan adalah proses pendidikan ilmu, keterampilan, pengalaman dan teknologi dari tenaga kerja asing pada tenaga kerja Indonesia pada akhirnya. Kami tidak mengatakan, kami tidak menolak transfer pengetahuan dan teknologi sendiri, tetapi menolak cara yang digunakan, yaitu memperluas akses tenaga kerja karena dinilai berpotensi mengurangi kesempatan kerja tenaga lokal dan menciptakan ketergantungan dengan TKA sendiri dalam negeri. Indonesia masih ada tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi itu sendiri. Buktinya apa? Indonesia masih dalam literasi misalnya dan bagaimana literasi itu sendiri. Ketika mereka diajarkan oleh TKA itu yang ada dalam luar negeri, mereka tidak akan bisa mengikutinya lewat juri. Maka sama saja tidak efektif itu pada akhirnya. Organisasi itu apa? Organisasi di sini di Indonesia itu memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan mudah ya sampai 150 juta orang menurut BPS tahun 2020. Namun kualitas pendidikan dan sertifikasi tenaga kerja masih perlu ditingkatkan pada akhirnya. Kontrafaktual yang ada di sini yaitu kalau tidak memperluas maka transfer pengetahuan dan teknologi kita akan melakukan dengan cara satu, memastikan TKA yang sudah ada dengan kewajiban transfer pengetahuan. Kami tidak menyatakan TKA masuk, tapi kami tidak ingin memperluas aksesnya secara besar-besaran. Misalnya, setiap dalam aplikasi wajib melatih sejumlah pekerja Indonesia pada akhirnya, dan pun ada program yang dan banyak pada akhirnya. Ada lakukan pergantian posisi secara bertahap. Dua, memilih sumber-sumber dari bangsa Indonesia belajar ke luar negeri. Tiga, memperkuat pendidikan vokasi dan kerjasama industri yang berkampus. Empat, kerjasama teknologi dan harus memperluas akses TKA di luar negeri. Perusahaan asing tidak bisa berkolaborasi dan berbagi teknologi melalui pelajaran berskala ataupun dari vendor. Goals kami di sini yaitu untuk mencegah ketergantungan Indonesia terhadap tenaga kerja asing serta memastikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan teknologi dilakukan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal pada akhirnya sehingga kesempatan manfaat dapat dinikmati masyarakat Indonesia secara maksimal. Pun beban yang baik dengan itu Bapak. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara kedua dari Baik, sebelum saya mulai perdebatan kali ini,
tidak mencerminkan saya dalam kehidupan sehari-hari, melainkan hanya kebutuhan zaman sekarang. Baik, saya akan memulai perdebatan dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri, tadi tim kontra bilang mengenai kekhawatiran tim kontra memperluas akses tenaga kerja asing sama saja mengurangi akses warga lokal. Namun juri, faktanya perlu kita garis bawahi yang kita sasar bukan guru kasar, melainkan skill-skill yang tidak bisa diisi oleh masyarakat lokal. Makanya tenaga kerja asing hadir untuk mengisi bidang-bidang tersebut sebagai ahli dan juga mengisi bidang-bidang yang dimana warga lokal masih bisa memberikan akses pada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Namun TKA hadir untuk mengisi tenaga kerja yang betul-betul di mana tenaga warga lokal tidak bisa mengisi hal tersebut karena bidang tersebut belum pernah ada diajarkan atau belum pernah hadir dalam kurikulum Indonesia. Jadi kenapa? Oke, maksudnya gimana argumentasi kami? Kenapa kita perlu membuka akses yang luas bagi tenaga kerja? Karena terjadi dibicarakan pada program pertama ini, karena terjadi juga dan kenapa industri Indonesia tak bisa menemukan talenta lokal yang siap. Kenapa hal yang dipilih? Karena kurikulum pendidikan ini kita di Indonesia bergerak secara linear, sementara inovasi teknologi dunia bergerak secara eksponensial. Kalau kita mendukung mahasiswa lokal dan membadani industri dan kita akan kehilangan momentum pasar global. Akses tenaga kerja dibutuhkan untuk apa? Untuk memotong kompas waktu tersebut. Karena TKA hadir dengan ilmu atau jalan pintar membawa blueprint teknologi yang sudah matang agar siap beroperasi. Jadi kita tidak akan kehilangan momentum pasar global karena bidang-bidang yang telah berkembang seperti teknologi isi oleh TKA. Nah, cara mengatasi kekhawatiran dari tim kontrak mengenai ini mendukung atau mengurangi akses warga lokal hanya punya solusinya dengan cara TKA itu faktanya bahwasanya TKA itu membawa ilmu yang belum ada dan ini bisa ditransfer dengan cara apa? Ilmu itu menular. Kalau kita menunjukkan mereka warga lokal bisa menjadi asisten dan melihat kegiatan sehari-hari atau melihat cara kerja mereka sehingga ilmu-ilmu ini bisa tertransfer secara tidak langsung dan ketika hal ini sudah bisa ketika ahli bidang ini telah dipegang oleh warga lokal atau telah dikuasai, maka yang awalnya warga lokal menjadi asisten dan tenaga kerja asing bisa mengisi bidang-bidang yang telah diisi oleh tenaga kerja asing. Makanya ini tidak menutup akses untuk warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Terus yang kedua, apa yang terjadi apabila Indonesia memberikan akses kepada tenaga kerja asing? Yang pertama, dalam jangka panjang pekerja kita akan jauh lebih kompeten. Kenapa? Karena tenaga kerja asing selain itu bidang yang belum ada di warga lokal, dia bisa memberikan di bawah mereka. Seperti saya bilang tadi, bahwasanya kami butuh tenaga kerja bukan untuk mengisi tenaga kerja yang dipunyai skill oleh warga lokal, tapi bidang-bidang seperti teknologi, AI dan sebagainya. Nah, hal ini TKA yang punya ilmu sendirinya dari sana jauh lebih dan kurikulum. Makanya mereka mengerjakan bahwa mereka atau memberikan mereka akses berarti sama saja kita mendapatkan ilmu dari mereka dengan cara apa? Dengan cara tadi dengan cara kerjasama dan mereka dan warga lokal akan melihat bagaimana cara kerja mereka. Terus yang kedua, mari kita komparasikan masa depan Indonesia menghadapi dinamika ini. Yang pertama, skenario buruk dari sisi kita membatasi tenaga kerja asing dengan kekhawatiran proteksionisme. Akibatnya, banyak proyek berbasis teknologi tinggi dan canggih akan merangkak dan berjalan dengan lambat karena tak ada ahli yang dilakukan. Terus skenario dan demokrasi mendatangkan TKA bukanlah bentuk kekalahan, melainkan strategi cerdas untuk mencuri ilmu dan memperkuat kemandirian bangsa.
ACCA bukan secara masif memperkuat kemampuan industri disiplinan Indonesia melaksanakan dengan baik. Maka dari itu saya bangga menjadi tim pro. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Tes. 3, 2, 1. Sebelum masuk jauh ke respon, kita lihat dulu kesalahan terbesar yang hadir dari sisi oposisi. Mereka datang dan tapi mereka tidak pernah jelaskan bahwa bagaimana parameter sampai kapan mereka mengubah akses tersebut. Artinya kalau ini tidak hadir, sama saja mereka mengubah waktu tenaga kerja asing perluas tanpa ada parameter yang jelas sampai kapan ini akan diperluas. Ini buru-buru karena sesuatu tenaga kerja asing masuk dan dominasi tanpa adanya parameter yang jelas. Bahkan ini tidak pernah hadir di P2 ketika ini hadir di P3 mereka dan menentukan pada ini juga nggak bisa dikredit. Artinya maksud mereka itu sudah berdiri di ranah yang mendorong kepada kita. Nanti kita ya klarifikasi dulu di sini. Terus mostly bukan lagi untuk bisa mengisi kekosongan yang hadir, tapi bagaimana kita bisa mempercepat proses ini. Itu adalah hal yang harus dinotis dan dirayakan oleh PDKD. Tapi oke, mari kita masuk ke ranah mereka bilang bahwa tenaga kerja asing itu hidup di luar negeri, makanya mereka itu punya ya ilmu dan pengetahuan lebih kompeten. Saya bilang ini adalah hal yang tak eksklusif karena solusi yang kami lakukan adalah maka artinya negara artinya Indonesia akan memberikan tenaga kerja Indonesia magang di luar, artinya itu pengetahuan dan hal-hal yang mereka gaungkan dan bagaimana itu sebenarnya bisa sekali diakses bahkan tanpa tenaga kerja. Sesimpel ini akan jauh dari eksklusif ketika tenaga kerja kamu ataupun bentar pada faktor akan lebih juga. Makanya kita bilang bahwa sebenarnya tidak eksklusif yang ada di mereka. Tapi oke, mari kita memperjelas beberapa faktor yang ada juga. Satu, kita sudah bilang bahwa kita akan ada pengembang PTKI di luar negeri. Artinya mereka akan pergi dan kembali di bawah dan ditransfer kembali hari ini. Ini akan jauh lebih baik. Sesimpel karena mereka tidak ada keterbatasan bahasa dan mereka itu punya legitimasi dan nasionalisme yang lebih tinggi. Karena sesimpel mereka itu lahir di Indonesia, maka mereka akan punya insentif untuk kembalikan ilmu itu kembali juga ke Indonesia. Saya rasa itu juga ada bedanya dengan apa untuk ilmu yang ada yang mereka ciptakan juga bukan. Tapi juga kita kedua, bagaimana pada akhirnya di sisi kami itu akan hadirkan bentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar yang pada akhirnya ingin datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Sesimpel mereka perusahaan-perusahaan dari luar yang akan berinvestasi itu akan menyediakan perusahaan sarana dan prasarana dan kita memberikan bentuk sumber daya alam supaya apa yang dikembangkan oleh perusahaan dan juga sumber tenaga kerja itu sendiri. Artinya pada akhirnya sarana dan prasarana yang hadir dari perusahaan luar itu adalah mereka sarana prasarana yang sudah berkembang kan. Makanya ketika ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, maka mereka itu akan jauh lebih paham, maka proses ini akan jauh lebih cepat karena yang mereka mengerjakan itu sendiri dan hal ini juga akan jauh lebih bisa terjadi karena perusahaan itu mereka cepat-cepat untung dan cepat bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Makanya mereka juga akan berusaha untuk memaksimalkan tenaga kerja Indonesia. Ditambah mereka juga diberikan berupa sumber daya alam Indonesia yang juga sudah tahu bahwa hal ini bagus juga bukan. Makanya itu beberapa faktor ini saya kalau kita bahwa hal yang jauh lebih baik dari mereka. Tapi oke, mari masuk ke ranah di sini. Kenapa jika kita memperluas akses memperluas hal ini juga sudah akan mencapai dosis positif. Sesimpel satu, ini soal insentif tenaga kerja luar yang tidak akan mau bagikan ilmu mereka karena mereka itu datang untuk bisa bekerja sama, bisa bekerja. Mereka digaji untuk bisa bekerja. Artinya sebenarnya dari awal mereka itu mendapatkan gaji untuk bisa bekerja. Namun ketika mereka bertransfer ilmu mereka ke negara-negara warga lokal, tapi terjadi maka warga lokal akan jauh lebih paham dan akan tidak membutuhkan posisi tenaga kerja karena dia akan dibuangkan kembali ke negara mereka karena dianggap warga lokal itu sudah seperti itu. Makanya insentif mereka untuk pada akhirnya mau mentransfer ilmu dari mereka secara baik itu tidak akan ada karena sesimpel ini itu akan memperburuk posisi mereka karena mereka akan dipulangkan kembali negara asal mereka karena ya warga lokal sudah bisa seperti itu. Makanya mereka
makanya proposal mereka juga sebenarnya udah artinya jika ini terus diperkembangkan, mereka itu akan memberikan ilmu, sedangkan mereka itu tidak punya insentif, makanya yang akan membuat hal itu tidak akan bergantung dengan itu. Tapi juga tentang B, kenapa dengan cara kita ini akan adalah cara terbaik? Kita karena mereka adalah mereka yang bisa memiliki nasionalisme tinggi, makanya mereka itu tidak punya bentuk keterbatasan dua hal. Insentif orang tua yang pada ini aku sudah jelaskan bagaimana pada ini keterbatasan bahasa dengan seluruh Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro. Sebelumnya saya selama tidak mencerminkan saya dalam teori tadi, hanya kebutuhan berat saja. Baik, saya akan memulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri, mengapa kami sebagai tim pro mendukung mosi Dewan Juri percaya bahwa Indonesia perlu membuka akses luar bagi tenaga kerja. Dewan Juri klarifikasi tadi tim saya membawakan. Kenapa kita membutuhkan ini? Karena kita kekurangan tenaga ahli lokal. Faktanya, bahwasanya banyak sekali bidang-bidang yang perlu penguasaan banyak sekali warga lokal tidak bisa bekerja. Makanya kita perlu membuka akses tenaga kerja untuk memenuhi bidang-bidang ini. Terus yang kedua, TKI tidak hanya mendukung TKI membawa ilmu yang belum ada di sini. Faktanya banyak kurikulum kita belum bisa membawa beberapa bidang atau ahli yang sedang ada di pasar global. Nah, ini fungsinya TKA membawa ilmu yang ada di sini, membawa ilmu yang mereka pelajari di sini. Kita ketahui bahwasanya seperti yang dikatakan pesan saya tadi, bahwasanya warga lokal interupsi juri repetitif karena soal skill gap itu bakal tetap bisa mengatasi dengan sisi kami, bahkan ini akan jauh lebih baik karena mereka itu nggak perlu menjelaskan bagaimana mereka mengatasi perbedaan bahasa ini akan ada juga dengan mengatasi skill gap kami bisa jadi. Oke, jadi mari kita membahas apa yang telah dikatakan Pedro tadi, bahwasanya solusinya adalah luar negeri mengirim pelajar Indonesia untuk luar negeri. Namun juri, secara logika ini yang terdengar juri. Secara logika, kalau kita mulai dari bawah. Kalau satu orang hanya satu yang berdampak, dan ini memerlukan waktu yang lama, sehingga kita akan kehilangan momentum pasar global. Juri, manfaat yang akan kami berikan, manfaatnya yang akan kami berikan yaitu ketika masyarakat sudah dapat ilmunya dan mulai menguasai bidang TKA, anak Indonesia atau masyarakat tadi yang menjadi